Ya, teman-teman, seperti keinginan kita semua bahwa Patrick Kluivert sudah dipecat oleh PSSI. Akhirnya suara kita didengar oleh PSSI. Pelatih tidak berguna, ya, tidak bisa, tidak lebih baik dari pelatih sebelumnya. Bukan tentang statistiknya, tapi tentang permainannya. Wah, akhirnya dan banyak simpang siur siapakah pengganti eh, Patrick Kluivert selanjutnya. Ada beberapa nama kalau nggak salah, tapi yang pasti nomor satu itu Sintayong. Namanya itu kembali harum, mau akan dikembalikan ke kursi pelatih. Apakah kalian setuju? Tapi sepertinya itu benar, karena banyak polemik. Profil dan Expo-nya kemarin sudah memecat. Apakah Persib-nya malu untuk direkrut kembali? Kita lihat saja. Itu kesempatannya sekitar 20%. Kalau STY kembali melatih itu sekitar 20%. Berat banget. Itu satu nama tenang. Yang kedua itu adalah pelatihnya mantan pelatih Irak, itu namanya Jesus Casas. Itu mantan pelatih Irak. Wah, itu kandidat kedua dari Spanyol kalau nggak salah. Dia mantan asistennya timnas Spanyol. Itu cocok juga karena dia sudah mengenal sepak bola Asia. Namanya juga harum, timnas tidak pernah menang sama Irak. Itu cocok deh, mantap, mainnya juga enak, nggak kayak PK mutar shot on goal nol ya. Terus setelah Jesus Casas itu kalau nggak salah Giovanni Van Bronckhorst itu namanya kembali hangat mau dijadiin pelatih. Cuma masalahnya itu kalau Van Bronckhorst itu dia kan sudah di Liverpool, asistennya si Slot ya. Wah, itu ya susah. Sebenarnya katanya dulu juga sebelum BK itu si Van Bronckhorst juga ditawari. Katanya kendalanya itu satu di harganya yang mahal, maksudnya gajinya itu gede. Terus yang kedua itu dia bawa gerbongnya sendiri ya, kayak STY gitu. Kemarin kan enggak tuh, back satu-satu tuh BK, Alex Pastor, terus Daniel Lanza, dia tiga pelatih jadi satu, katanya segitu. Ternyata sama aja, tiga kepala nggak bisa jadi satu, ya bubar. Terus kalau Giovanni itu kendalanya itu dia masih jadi asistennya Slot di Liverpool ya. Itu apa, bayar bayar transfernya, maksudnya mau nggak dia ngelepas di Liverpool itu lagi gacor-gacornya kalau nggak salah. Itu mau ponda itu yang benar. Cuma kandidat ter ter apa namanya tertingginya itu, kesempatannya itu sekitar 40% itu yaitu Van Bronckhorst, karena masih satu line Belanda. Nah, itu yang mereka cari kan, geteknya dari sana ya, apa-apanya itu dari sana ya. Itu probabilitasnya itu agak gede di Belanda. Belanda itu yaitu Van Bronckhorst itu kan dari Belanda juga, dia punya darah Indonesia juga kan. Wah, itu cocok, cuma ya itu mahal, bagus dibandingkan nama-nama lain yang santer dihingga. Cuma ya PSSI kan punya uang ya, ya siapa tahu mau bisa lah. Kalau gajinya paling juga setahun 2 juta, 2 juta dolar tuh jadi sekitar 38 M setahun. Kalau mau bisa
Kalau PK kan sekitar 1, berapa itu, kecil dikit besar sebulan kalau mau, tapi ya nggak tahu nanti, tergantung ET-nya gimana Pak Eri, mau atau enggak. Terus ini sama ada nama baru yang berseliweran di internet itu, mantan pelatihnya Uzbekistan, eh, yang U23 sama yang di mana namanya, di sekarang itu masih megang timnasnya timnasnya Uzbek tapi jadi asistennya Fabio Cannavaro. Sebenarnya dia yang bawa apa namanya, yang bawa Uzbekistan lolos Piala Dunia. Cuma nggak tahu kenapa dia yang di itu dia tukang posisi nama Cannavaro jadi eh, pelatihnya, dia jadi asistennya. Nah, itu bagus tuh kalau katanya netizen tuh, si mantan pelatihnya Uzbek itu bagus, namanya itu Timur Kabatsi. Itu Timur Kabatsi itu top chair, cuma kan itu baru-baru lewat lah namanya, karena ada akun Instagram sepak bola Indonesia itu tanya langsung sama, di DM sama si Timur itu. Nah, Timur itu masih lag ya, siapa tahu kalau mau si Pak Erik juga apa pikir-pikir cocok, iya cocok aslinya kan, kelebihannya kan dia juga dari Asia dan mengenal sepak bola Asia. Jadi ya jangan takut sama negara Arab sama negara Asia Timur. Jadi sebenarnya cocok sih tuh. Terus sama yang nama terakhir itu yang santer, mantan pelatih PSM Makassar, itu si Bernardo Ares. Ya itu sebenarnya 11-12 sama STY, orangnya menggebu-gebu, track recordnya malah bagus tuh. Tavares dari Portugal itu udah lumayan, cuma kan ngepas sekarang itu kan udah nggak di PSM karena gajinya nggak dibayar. Cocok ya nggak tahu sih, maksudnya kalau yang dari Liga Indonesia kan dia udah tahu seluk beluk pemain Indonesia itu kayak gimana, tahu kompetisinya, mungkin bisa dipertimbangkan juga, tapi kesempatannya kalau Bernardo Tavares itu lebih besar daripada STY 10%, kalau yang ini 30%. Cuma yang santer terdengar itu pemain rombongan masih dari Belanda ya, tergantung mau ada Philip Scope, Mark van Bommel. Cuma yang jadi pikiran saya itu timnas mana ya, Kraso yang mantap apa, Patrick Kluivert itu, yang pelatihnya itu sekarang Dick Advocaat. Nah itu kan mantan pelatih Belanda. Mereka bisa dilatih Dick Advocaat, berarti kan harganya masih masuk, masih wajar. Nah, harusnya juga bisa setara Dick Advocaat, harusnya lo ya kalau mau. Ya berdoa aja saya, siapa yang pegang timnas itu yang bisa membawa kemajuan buat sepak bola Indonesia. Jangan ada track record judi, karena disinyalir kemarin ya seperti itu. Ya, harus lebih teliti, bukan karena nggak ada yang datang terus akhirnya dipilih. Ya, harus lebih hati-hati. Oke Pak Eri, semoga lebih selektif lah kalau bisa. Itu yang pernah melatih timnas, karena melatih klub sama melatih timnas itu jauh berbeda.
dari cara pendekatan, cara latihan, dan segala hal. Oke, terima kasih.